Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Sore ini kita akan mengadakan ibadah Kamis Putih untuk kita mempersiapkan hati kita untuk besok menyambut perayaan Jumat Agung. Mari sebelum memulai ibadah ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua yang sudah Kau berikan buat kami. Pengorbanan-Mu Tuhan, apa yang sudah Kau berikan buat kami, sungguh kami sangat mengucap syukur. Biarlah melalui pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Sebab Dia, Yesus yang disebut Kristus, telah mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai hamba. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus yang disebut Kristus itu telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk menebus segala dosa kita. Dengan apa kita akan membalas kasih Kristus? Dengan apa kita akan membalas pengorbanan Kristus buat kita? Selain cinta kita buat Tuhan, selain mengembalikan kasih kita buat Tuhan. Aku mencintai Engkau Tuhan, dan aku akan bernyanyi bagimu. Aku akan menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Apa yang aku berikan ini Tuhan, hanyalah ungkapan sedikit cinta yang sudah Tuhan berikan buat kami. Hanya ini yang dapat kuberikan buat Engkau Tuhan. Aku mencintaimu Yesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
Selamat sore, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, dan saat ini kami buka hati kami untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu kepada kami lewat kebenaran yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus, amin. Mungkin saudaraku saat ini masih berpikir kenapa pada hari Kamis ini mengadakan sebuah renungan atau kita bilang ibadah. Mungkin kali ini adalah kali pertama, tetapi saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan, mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memasuki puncak perayaan Paskah pada tahun ini, yaitu perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah yang akan kita rayakan besok dan pada hari Minggu nanti. Biarlah perenungan pada saat ini, pada hari ini boleh membawa kita semakin menyadari panggilan kita dan kita menemukan makna Paskah yang sejati di tahun ini. Walaupun kita tidak bersama-sama berkumpul merayakan Paskah. Sebelumnya saya minta maaf kalau seandainya ada suara-suara yang mungkin nanti akan mengganggu karena proses perekaman ini saya ambil dari rumah. Jadi mohon dimaklumi. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bacaan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti malam-malam Paskah sebelumnya, para murid mengadakan perjamuan Paskah. Tetapi pada perjamuan Paskah kali ini sedikit berbeda, karena tiba-tiba Yesus melakukan tindakan yang di luar kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya. Yesus mengambil serbet, membuka jubahnya, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Memang mereka, para murid itu sudah membasuh tangan dan wajah, seperti kebiasaan orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka membasuh tangan dan membasuh wajah sebelum masuk ke sebuah rumah. Tetapi membasuh kaki itu bukan urusan mereka. Membasuh kaki adalah urusan seorang budak. Jadi, kalau kita bersama-sama membaca ayat-ayat ini, maka kita menyadari bahwa sebetulnya apa yang dia lakukan, Yesus lakukan, adalah melakukan pekerjaan seorang budak. Sangat dimengerti bila para murid waktu itu panik dan bingung, dan mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa kamu melakukan itu?" Tetapi rupanya Yesus mau mengajarkan kepada para murid satu pelajaran yang paling basic, satu pelajaran yang paling dasar dalam komunitas Yesus. Para murid mereka memiliki mimpi untuk mengikut Yesus dengan harapan mendapatkan sesuatu. Maka tidak heran kalau mereka selalu mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan bahkan seorang ibu rela datang kepada Yesus dan berkata bahwa saya titip anak saya, kalau engkau sudah menjadi seorang raja, tolong taruh anak saya di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Bagi para murid, posisi, jabatan, dan apa yang mereka terima dari Yesus, dari perkumpulan itu, sesuatu yang sangat penting. Lebih penting dari apa yang harus mereka kerjakan. Maka pada saat itu, Yesus kembali mengingatkan kepada mereka bahwa yang namanya menjadi anggota komunitas Yesus harus mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Maka Yesus membuat sebuah
demonstrasi yang dia lakukan sendiri, dia praktekkan di depan para muridnya, yaitu membasuh kaki mereka. Suatu tindakan yang bahkan para murid tidak lakukan, karena para murid bukanlah seorang budak. Maka Yesus yang melakukannya. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan dan bertanya kepada mereka, "Kamu mengerti apa yang aku perbuat kepadamu?" Yesus ingin membuat penekanan. Ini hal yang harus kamu ngerti, bahwa aku melakukan ini untuk memberikan contoh kepadamu. Mari kita lihat poin yang ini saja. Karena mungkin ada banyak hal yang bisa kita renungkan, tetapi kita akan fokus kepada ayat yang ke-13 dan 14. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ini menjelaskan posisi Yesus yang sangat utama di kelompok 12 rasul itu, bahwa Yesus memiliki posisi yang tertinggi di antara para murid. Tapi ayat 14 mengatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu." Artinya, kalau Yesus yang ada di tempat yang paling tinggi, yang paling dihormati, yang menjadi fokus dalam kelompok itu, yang menjadi motor, yang menjadi nafas dalam kelompok itu pun melakukan tindakan membasuh kaki, tindakan yang paling sederhana yang dilakukan oleh seorang budak, tindakan yang paling rendah. Maka diharapkan para murid pun wajib saling melakukan tindakan itu. Kata wajib ini menarik, saudaraku yang terkasih. Kenapa? Kata wajib itu dalam bahasa aslinya diartikan dengan kata hutang. Jadi kalau aku sudah melakukan ini, aku sudah memberikan contoh ini, maka kamu harus melakukan hal yang sama. Saya sudah menghutangi kamu dengan saya menjadikan kamu membasuh kakimu. Sekarang kamu harus bayar hutangmu kepada saya dengan cara kamu harus membasuh kaki teman-temanmu. Artinya tidak ada kompromi. Kata wajib secara sederhana saja berarti tidak ada kompromi. Tidak ada kata tidak. Tidak ada celah sempit untuk mengatakan saya tidak bisa karena saya sakit. Saya tidak bisa karena saya tidak mau. Tidak bisa. Harus dan memang wajib dilakukan. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kata wajib saling membasuh kaki, itu adalah sebuah tindakan yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya murid-murid Yesus. Siapa yang dibasuh kakinya? Murid-murid itu sendiri. Jadi mereka saling membasuh kaki satu sama lain. Dikatakan di ayat yang ke-15, "Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu." Artinya, pengajaran ini menginginkan pengajaran ini memiliki tujuan supaya para murid melakukan hal yang sama seperti yang guru itu lakukan. Seperti yang Yesus lakukan. Yesus yang adalah Tuhan dan guru saja mau melakukan. Para murid harus melakukan. Itu yang mau Yesus sampaikan. Hal ini adalah hal yang sangat menarik, saudaraku yang terkasih. Mengapa? Karena ternyata membasuh kaki bukanlah pekerjaan yang gampang. Karena nilai atau apa yang terkandung dari tindakan membasuh kaki itulah yang ingin Yesus sampaikan kepada mereka. Membasuh kaki bukan sekedar ritual seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja tertentu setiap kali memperingati Kamis Putih. Tetapi nilai di dalam ritual itu, kita seringkali terjebak dengan ritual, dengan tindakan, tetapi kita tidak menangkap maknanya. Tetapi orang yang mengerti bahwa membasuh kaki itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa akan sadar betapa banyaknya permata yang terkandung dari tindakan membasuh kaki, apalagi pada zaman itu. Membasuh kaki itu berarti satu, melayani orang lain. Membasuh kaki itu berarti mendahulukan orang lain. Dari kata melayani saja itu sudah mengandung makna yang sangat-sangat luar biasa, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Betapa sulitnya manusia untuk tidak mementingkan diri sendiri. Manusia hidup dalam ego dan dunianya, sehingga selalu menuntut orang lain sama seperti dirinya, selalu menuntut orang lain berada dalam standarnya. Tetapi ketika belajar melayani orang lain, itu berarti standarnya diturunkan. Dia harus memandang Yesus,
memandang Yesus sebagai patronnya, sebagai teladannya, sebagai polanya, untuk dia melakukan tindakan mendahulukan yang lain terlebih dahulu. Betapa itu sulit, betapa itu hal yang sangat membutuhkan belajar dan berjuang. Kita tahu bagaimana kita belajar melayani dalam konteks keluarga kita masing-masing. Kita yang menikah, yang punya pasangan, pasti tahu makna melayani pasangan kita. Pasti tahu makna melayani anak-anak kita. Pasti tahu melayani orang tua dan mertua kita. Banyak hal yang harus dikorbankan, bukan? Kesukaan kita, kecintaan kita, bahkan juga hobi kita, itu kadangkala harus dikorbankan demi kita mendahulukan yang lain. Dan itulah yang Yesus maksudkan. Melayani orang lain, menghargai dan mendahulukan yang lain, memberi yang terbaik untuk orang lain. Hal yang kedua adalah kerendahan hati. Jelaslah ketika kita mendahulukan yang lain berarti kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Dan itu pun kembali melawan kehendak dan keinginan diri sendiri. Bahwa seorang yang mau membasuh kaki berarti dia harus tunduk, berarti dia harus mau membersihkan bagian yang paling bawah, dan dia sadar bahwa itu adalah pekerjaan seorang budak, dan dia sadar bahwa yang dibasuh itu teman-temannya sendiri yang kadang suka melukai dia, yang kadang dia tidak suka dengan kehadirannya. Tapi dia harus membasuh kaki. Yesus mau mengatakan pada para murid, sebentar lagi aku mau pergi, supaya engkau bisa tetap solid, supaya engkau bisa tetap kuat dalam persekutuanmu, supaya engkau bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah di dalam kelompokmu, maka kerjakanlah saling membasuh kaki. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu terus-menerus belajar. Kita seringkali melihat, merayakan Natal Paskah dengan hanya melihat kepada salib dan kubur. Tetapi seorang penulis buku mengatakan bahwa sebetulnya hal yang paling janggal yang dilakukan oleh Yesus, yang dunia ini kadang tidak bisa mengerti, ada 3, yaitu baskom, salib, dan kubur. Artinya, lewat dia membasuh kaki saja, orang-orang yang lain yang memiliki aturan yang berbeda dengan komunitas Yesus, yang istilah kasarnya orang-orang dunia, itu tidak akan pernah bisa mengerti. Bayangkan bagaimana mungkin mendahulukan orang lain, sementara saya ditaruh di belakang. Sementara saya nanti dulu, orang lain dulu. Betapa itu sulit. Betapa itu sulit. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mungkin di masa-masa pandemi ini kita mengalami tantangan untuk kita bisa mendahulukan orang lain. Sulit sekali. Bagaimana kita bisa melakukannya? Saat ini yang paling penting adalah diri sendiri. Bagaimana kita menjaga keselamatan kita, bagaimana kita menjaga diri kita. Orang lain sudahlah, biar nanti saja. Saudaraku yang terkasih, betapa sulitnya melakukan hal itu. Bahkan dalam masa pandemi, proses menerima orang lain aja itu sulit. Bahkan dalam sebuah keluarga. Berapa banyak kita selama setahun ini belajar tentang anak-anak kita. Kita belajar menerima mereka sebagaimana adanya mereka. Ada hal yang menarik ketika seorang anak diomeli oleh mamahnya. Papahnya terutama. Papahnya ini berkata, nak, kamu itu sudah tak leske sampai jauh dan mahal, tapi kok kenapa nilaimu masih terus saja standar KKM? Mbok ya kamu naik seperti tetangga sebelah itu loh. Sudah pinter, ganteng, sopan, nilainya tidak pernah mengecewakan. Kamu kok berbeda ya? Seorang ayah mengomeli anaknya, lalu kemudian anaknya waktu itu hanya diam saja dan dia berkata kepada si ayah, dia mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya. Kamu mbok belajar yang baik. Kamu mbok jadi anak yang sopan. Seperti tetangga sebelah itu. Lalu tiba-tiba si anak berkata, ayah, buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kalau anak tetangga itu ganteng, baik, sopan, pinter, nilainya selalu bagus.
itu karena papa mamanya juga adalah orang-orang yang sopan, ganteng, pintar, dan nilainya bagus. Dan saya, papa, kalau saya seperti ini, mungkin orang tua saya tidak seperti tetangga sebelah. Bayangkan kalau ada anak yang mengatakan seperti itu. Betapa sering menerima seseorang itu bukan perkara yang mudah. Dan ternyata untuk bisa melayani, untuk bisa membasuh kaki, perlu proses penerimaan. Menerima suami, menerima istri, menerima mertua, menerima menantu, menerima orang tua, menerima anak kita dengan keadaan mereka dan keistimewaan mereka. Itulah awal untuk bisa saling melayani. Membasuh kaki bukan perkara mudah. Membasuh kaki perlu perjuangan. Tetapi menarik karena Yesus mengatakan bahwa aku memberi teladan. Jadi kalau kamu mengalami kesulitan, lihatlah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Lihatlah dalam hidupku. Sepanjang hidup Yesus, Yesus melakukan apa yang disebut melayani. Dia tidak sama sekali menolak orang-orang yang datang kepada dia. Perempuan Samaria dia layani, seorang perempuan yang kedapatan berzinah, dia selamatkan, seorang Farisi pun diajak bicara. Dia melayani semua. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Yesus. Sejak awal dia datang ke dunia, dia tinggalkan surga dan dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itulah pelayanannya dia. Itulah kerendahan hati dia. Dan kita sebagai murid-murid Yesus diminta untuk melihat kepada dia. Melakukan persis seperti yang dia kerjakan. Semangatnya dan juga rasa cintanya kepada dunia ini. Mari kita kerjakan dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Kita melayani, tidak saling ego, tidak berkata aku tunggu, tidak dikasih tugas ya tidak usah. Tapi kita berani bertanya, aku bisa bantu apa? Kita saling melayani. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, mari kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik, mengatakan hal yang baik. Tidak gampang memang, tetapi mari kita saling melakukannya. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah gereja yang vakum untuk beribadah on-site, yang kita tidak bisa kumpul bareng, di saat itulah sebetulnya prinsip saling membasuh kaki harus semakin kuat. Supaya kita semakin solid, semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi setidaknya kita bisa terus saling melayani satu sama lain. Mari kita perkuat persaudaraan iman percaya kita. Mari kita belajar untuk saling melayani dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Karena di ayat yang ke-17 dikatakan, kamu akan disebut berbahagia. Kamu akan diberkati. Siapa yang tidak suka berkat? Tapi ingat, berkat itu didapat jika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Berapa banyak kesalahan orang lain yang kita tampung. Memori kita selalu terbuka terhadap kesalahan orang lain. Memori kita selalu terbuka untuk mencari celah-celah pembalasan. Tetapi malam ini saya mengajak kita kembali kepada salib, melihat kepada salib. Ada 3 jalan yang Yesus jalani yang berbeda dari dunia ini. Baskom, kita harus bahkan melayani mereka yang bahkan tidak menyenangkan hati kita. Kita tetap harus dengan rendah hati dan sabar membimbing mereka. Kita harus dengan rendah hati mau menghargai mereka, mendahulukan mereka, memberi yang terbaik. Bukan perkara yang mudah, bukan? Tapi Yesus menginginkan hal itu. Lalu apa yang bisa kita kerjakan? Kalau kita pengikut Yesus, ikuti apa yang Yesus mau. Sehingga kita boleh menjadi pengikut yang sejati. Saya rindu kita semua pasca tahun ini semakin lama semakin dewasa dalam iman percaya kita. Kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan, tapi kita tetap belajar fokus kepada apa yang Yesus kerjakan dan harus kita kerjakan. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam masa refleksi dan kita akan sama-sama untuk mengarahkan hati dan pikiran kita tenang sejenak, dan kemudian kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, Engkau yang mengerti hati kami. Saat ini kami rindu membuka hati kami bagimu.
Saudaraku yang terkasih, apakah kita masih memikirkan ego kita? Kita masih punya banyak memori untuk menyimpan kesalahan orang lain. Kita masih punya banyak memori untuk kita mencari celah membalas kesalahan orang lain. Kita masih punya banyak memori menyimpan segala kepahitan. Sehingga kita tidak lagi mau melayani mereka karena mereka sudah menyakiti hati kita. Tetapi malam ini Tuhan mau menyampaikan kepada kita, kita harus menjadi orang yang mau untuk melayani orang lain. Mari saat ini membasuh kaki menjadi satu adegan yang ada, kita lihat di otak kita dan kita kemudian menyadari bahwa, sadar bahwa kita harus melakukan hal itu. Bagi saudara kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Siapapun bahkan yang kita sakiti, yang kita tersakiti karenanya. Kita harus tetap melayani mereka, mendahulukan mereka, menghargai mereka. Karena ini inti dari kerajaan Allah. Belajar untuk saling mendahulukan satu sama lain. Adakah hal-hal yang masih harus diungkap di hadapan Tuhan? Biarlah kita saat ini boleh mengakuinya. Dan minta pada Tuhan, aku mau belajar seperti Engkau. Membasuh kaki orang yang bahkan tidak menyukaiku. Membasuh kaki orang yang mengkhianatiku. Membasuh kaki orang yang mengecewakanku. Aku rindu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dan saat ini kami rindu memahami kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berikan kepada kami kerendahan hati. Seperti Engkau sudah rendah hati, mati di kayu salib bagi kami. Demikian kami rindu menjadi orang yang mau melayani orang lain. Ampuni dosa kami, ego kami besar. Seringkali kami sombong, seringkali kami minta dilayani. Tetapi kekuatan Tuhan yang akan berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati sahabat semua, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus besok. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Paskah dan Jumat Agung. Biarlah Paskah tahun ini menjadi Paskah yang mengubah hidup kita semakin lama semakin menjadi murid Kristus yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.